Selamat pagi, ketemu kembali dalam program Pastor Talk. Hari ini masih dalam serial Pondasi Pernikahan. Judul yang saya bawakan berbicara tentang konflik dan pengampunan dalam pernikahan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, tidak ada pernikahan itu tanpa konflik. Bahkan pasangan yang sangat saling mencintai pun pastinya pernah bertengkar. Nah, masalahnya bukan apakah konflik terjadi, tetapi bagaimana pasangan menangani terjadinya konflik tersebut. Konflik yang dikelola dengan benar itu akan mendekatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian justru menjauhkan suami dan istri. Nah, Tuhan tidak melarang untuk seseorang jadi marah, tapi Tuhan melarang untuk kita menyimpan kemarahan. Yang pertama yang kita pelajari, mengapa konflik pasti terjadi? Ya, karena pernikahan itu kan menyatukan dua orang dari latar belakang yang berbeda. Karena pernikahan itu juga menyatukan dua orang dengan latar belakang kebiasaan yang berbeda, latar belakang cara berpikir yang berbeda, lalu juga dari dua keluarga yang berbeda, serta dari dua orang yang memiliki ekspektasi yang berbeda. Jadi konflik itu bukan tanda pernikahan itu salah. Konflik adalah tanda bahwa dua pribadi sedang belajar untuk menjadi satu. Nah, masalahnya muncul ketika pasangan mulai berpikir, jika kita berdua cocok, kita tidak akan bertengkar. Oh, that's not true. Itu tidak benar. Pernikahan sehat itu bukanlah tanpa konflik, tetapi pernikahan yang sehat tanpa dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya daripada menyimpan luka. Ayatnya berkata tadi, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Kenapa? Karena luka yang disimpan itu berubah menjadi kepahitan. Luka yang disimpan berubah menjadi jarak emosional antara pasangan. Luka yang disimpan berubah menjadi sikap dingin antara suami istri. Dan luka yang disimpan itu berubah menjadi akhirnya boom, ledakan yang besar. Nah, kepahitan dalam pernikahan itu seperti saya gambarkan seperti karat pada besi. Tidak terlihat di awal, tapi perlahan-lahan itu merusak dari dalam, itu karat. Nah, banyak pasangan tidak bercerai secara hukum, tapi sebenarnya kenyataannya mereka bercerai secara hati mereka. Hati mereka sudah terpisah. Dan semuanya dimulai dari apa? Dari luka kecil yang nggak diselesaikan. Nah, yang ketiga, cara bertengkar yang sehat gimana dong? Ternyata ada cara bertengkar yang sehat. Ya, ada cara bertengkar yang sehat. Caranya adalah gini, ke cara bertengkar yang sehat. Yang pertama, fokus kalau ngobrol itu ya, bertengkar pada masalahnya. Ngobrolin masalahnya apa? Masalahnya anak nih. Ya udah, ngomongin tentang anak. Bukan malahan menyerang. Kamu sih sebagai istri nggak bisa didik anak. Istri bilang, kamu sebagai suami waktumu habis di luar gitu kan. Nah, itu dia. Itu namanya menyerang pribadi. Ini masalahnya anak kita begini-gini. Ya kan? Masalahnya A, B, C, D, E. Nah, istri bilang lagi, iya saya tahu tuh masalah dia begini-gini. Nah, ngomongin tentang masalahnya, bukan menyerang pribadi. Hindari kalimat, kamu selalu. Gitu kan, kamu sih nggak pernah, memang kamu orangnya. Salah itu. Serang masalahnya, bukan pasanganmu. Ganti dengan kata-kata, saya merasa sedih nih ketika saya mendengar ada situasi terjadi atas anak kita begini gitu. Saya sedih mendengar situasi bisnis kita yang seperti ini. Aku butuh kita berdua cari solusi. Gitu kata-katanya, ganti dengan kata-kata itu. Nah, nada hati akan berubah, maka percakapan juga pasti berubah. Bukan lagi untuk menyerang pribadi, tapi ngobrol di masalahnya. Dengan kata lain, tentukan temanya kalau mau ngobrol, jangan kemana-mana. Ya, yang kedua adalah cara bertengkar sehat adalah jangan membawa masa lalu. Masa lalu jangan dibawa lagi. Kesalahan klasik nih saat konflik hari ini. Semua kesalahan masa lalu ke-trigger, keluar. Ya. Wanita itu makhluk yang selalu ingat gitu ya. Pria mudah lupa. Bila wanita ke-trigger aja, maka
file-file yang ada di 10 tahun belakangan itu keluar semuanya tuh. Itu wanita, itu bisa muncul file-file itu semuanya. Dan ketika itu muncul, laki-laki akan gagu 1000 bahasa, kesulitan untuk bisa menjawab. Kenapa? Karena wah, filenya akurat sekali wanita. Ini paham ya? Ini kesalahan klasik. Kita sering bawa hal-hal masa lalu untuk diikutkan. Ini membuat pasanganmu menjadi merasa, saya nggak pernah benar di mata kamu ya. Masih ingat aja yang dulu kayak gitu-gitu. Nah, satu konflik sama dengan, ingat ini ya, satu konflik sama dengan satu topik. Jangan buka arsip lama. Jadi satu konflik yang lagi diobrolin, udah itu aja. Dan dari awal tadi saya bilang, tentukan temanya gitu ya, agar tidak lompat kemana-mana. Lalu cara bertengkar yang sehat, yang ketiga caranya adalah jangan mencari pemenangnya. Jangan. Dalam pernikahan, tidak ada pemenang saat pasangan kalah. Jika salah satu merasa kalah, ya hubungan kalian berdua juga jadi kalah. Tujuan konflik bukanlah untuk menang, tapi untuk ketajaman, untuk semakin bisa melihat dengan lebih baik. Dan konflik itu tujuan untuk pemulihan dari situasi masalah yang sedang dihadapi. Jadi saya percaya saudara ngerti ya, bahwa konflik itu ada di dalam rumah tangga dan kita ternyata bisa menghadapinya dengan cara seperti yang tadi sudah disampaikan. Pelajaran yang keempat adalah kuasa daripada pengampunan. Di sini dia. Kolose 3:13 berkata, ampunilah seorang akan yang lain. Pengampunan itu bukan berkata kamu tidak salah, bukan itu. Pengampunan justru berkata kamu salah, tetapi aku memilih tidak menghukum kamu. Nah, pengampunan itu bukanlah emosi. Pengampunan itu adalah keputusan. Dan setiap pernikahan itu membutuhkan pengampunan berulang kali. Kenapa demikian? Karena kita menikah dengan manusia yang tidak sempurna. Sama seperti diri kita sendiri juga tidak sempurna. Ingat di sini, orang yang kamu cintai adalah orang yang berpotensi untuk melukai kamu. Orang yang kamu cintai adalah orang yang juga harus nantinya kamu maafkan. Itulah pernikahan. Tapi kalau pernikahan saya harus memaafkan pasangan saya terus-menerus, wah, ngapain lu? Masa capek dong saya menikah untuk memaafkan. Ya kalau begitu saya sarankan janganlah menikah. Kalau kamu tidak bisa memaafkan, kalau hanya bisanya mencintai tapi tidak bisa memaafkan, ya sebaiknya tidak usah menikah ya. Haleluya. Nah, yang kelima, kenapa sulit sih seseorang untuk mengampuni? Karena egonya berkata begini, ya dia dulu dong yang minta maaf gitu kan. Namun kasih Tuhan Yesus mengajarkan, aku memilih untuk memulai dulu untuk minta maaf. Yesus mengampuni kita bahkan sebelum kita minta diampuni. Itulah model dari kasih dalam pernikahan. Pengampunan itu akan memutuskan rantai konflik. Setan ingin kalian konflik terus-menerus. Tapi pengampunan yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu memutus jalurnya iblis untuk memberikan kekacauan. Yang keenam, 3 kalimat yang menyelamatkan pernikahan. Ini dia. Ada 3 kalimat sederhana yang sangat kuat. Coba ucapkan ini, maaf ya. Akui kesalahanmu. Rendahkan ego. Gak harus suami dulu. Istri minta maaf duluan. It's okay, gak apa-apa. Ayo ngomongin satu sama lainnya. Maaf ya. Yang kedua, kalimat yang kedua, aku ngerti perasaan kamu. Nah, itu artinya apa? Masing-masing menghargai hati pasangannya. Ketika kamu mengucapkan, aku ngerti perasaan. Yang ketiga, yuk kita cari solusi bersama. Kalimatnya seperti itu. Artinya apa? Kalian berdua sepakat untuk kembali menjadi tim yang solid. Nah, bayangkan di rumah di mana suami istri terjadi adalah konfliknya diselesaikan dengan cepat. Bayangkan di rumah itu tidak ada dendam yang disimpan. Bayangkan di rumah tersebut pengampunan justru menjadi budaya di dalam rumah tangga, bukan menyimpan kesalahan pasangan. Itulah rumah yang penuh damai. Ingat, pernikahan bukan tentang 2 orang yang sempurna. Pernikahan adalah 2 orang yang terus belajar untuk mengampuni. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memilih melepaskan kepahitan dan belajar saling mengampuni. Kami tidak mau menyimpan luka, tetapi kami mencari pemulihan. Rumah di mana kami tinggal dipenuhi damai, kesabaran, dan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. God bless you.